Ya, jemaat Tuhan dipersilahkan untuk boleh duduk. Shalom. Sorry, saya masih prepare. Saya lupa kalau di sini itu ternyata nyanyi di awal berdiri nggak ada duduknya sudah firman. Saya pikir ada nyanyi yang duduknya dulu. Sebagai kode kalau mau firman. Ya Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah behind laziness, lack of love. Jadi di balik kemalasan itu ada kasih yang kurang gitu. Dan ini adalah serial dari khotbah 7 dosa maut. Saya kemarin lihat di YouTube, minggu kemarin Cuanto Meli ya sudah membawakan khotbah soal envy, soal iri hati. Nah hari ini kita akan membahas satu dosa maut lainnya yaitu kemalasan. Oke, saat ini mari kita baca nas Alkitab kita yang terambil dari 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab secara fisik silahkan dibaca atau Alkitab elektronik atau Bapak Ibu juga bisa mengikuti slide yang ada di depan. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Demikianlah berita firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan kami tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, mendengarkannya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di sini siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Di Makassar kayaknya nggak terlalu familiar ya dengan kebun binatang ya. Saya juga tanya ke istri kebun binatang di Makassar di mana sih? Katanya di Goa. Lumayan jauh ternyata. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara di Jawa itu orang suka ke kebun binatang. Karena kebun binatang memang menarik di sana. Ini yang kiri ini di Bali, kalau yang kanan di Jakarta. Jadi bisa masuk di mobil, macan itu benar-benar dekat sekali itu. Jadi kalau dia air liurnya menetes tuh wah bisa turun dari sela-selanya kerangkeng besi itu. Rasanya dekat sekali itu. Nah Bapak Ibu Saudara, di sana kebun binatang ada gajah, ada jerapah, ada macan, ada buaya gitu. Ibu-ibu langsung jawab, mau lihat buaya aja jauh-jauh pergi Pak Roni, di rumah saya piara satu. Gitu.
Nah Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak binatang yang ada di kebun binatang, salah satu binatang yang unik, beda dengan yang lain, saya ingin memperkenalkan, ya ini. Bapak Ibu Saudara pernah ketemu binatang ini enggak ya? Saya enggak tahu di kebun binatang di Goa ada enggak. Namanya kungkang. Gitu. Bahasa Indonesia memberi nama kungkang. Bahasa Inggris namanya adalah sloth. Binatang ini unik kenapa? Karena kalau kita lihat binatang ini kita pasti gregetan sendiri rasanya. Binatang berkuku dua ini, dia mampu untuk menghabiskan 18 sampai 20 jam sehari. Dari 24 jam, dia bisa habiskan 18 sampai 20 jam hanya untuk apa? Cuman bergantung terbalik di dahan pohon, dia tidur, berdiam di sana, di dahan. Nah kungkang ini berjalan itu hanya 5 meter per jam. Bukan 5 kilometer loh ya, 5 meter. 1 jam itu cuma 5 meter. Nah ini lambat sekali. Dia merusak hakikat kita dan citra kemanusiaan yang diciptakan Allah sebagai homo faber, manusia pekerja. Sloth lebih dari sekedar kemalasan karena sloth itu menampilkan sikap tak acuh. Ada raibnya petas, passion, apatos dari dunia yang dihuninya. Maka tema hari ini yang diberikan oleh pengurus adalah behind laziness, lack of love. Pinter loh ini yang bikin tema. Siapa yang bikin tema ya? Sudah gali firmannya benar-benar kayaknya. Nah mari bersama kita lihat lebih dalam tentang apa itu dosa kemalasan. Bapak Ibu Saudara, sloth ini disclaimer dulu ya, ini bukan judi slot gitu ya. Kau duanya hari ini ngomongin apa? Slot gitu. Jadi ngomongin soal judi slot. Sloth ini didefinisikan sebagai the sins that needs no effort. Artinya ini dosa yang kita itu gak perlu lakukan usaha apapun. Ya kan? Kalau dosa benci ya perlu usaha. Marah ya usaha, marah juga capek sekali. Iri hati pun perlu usaha. Tapi dosa malas ini adalah dosa yang doing nothing. Gak perlu lakukan apapun itu. Berasal dari kata akedia, bahasa Latin yang secara hurufiah berarti no care, gak peduli, atau apatia, apatos, no passion, gak ada gairah. Nah ini sloth. Tidak peduli pada apa? Dalam konteks kita, umat Allah tidak peduli pada panggilannya. Tidak peduli pada tujuan hidup yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita manusia diciptakan punya tujuan, punya panggilan. Nah kita enggak punya gairah akan panggilan itu. Akhirnya yang kita lakukan yang melenceng-melenceng. Sloth itu tampil lewat tidak adanya semangat untuk merayakan kehidupan dari Allah. Jadi kalau tadi manusia diciptakan sebagai homo faber, manusia pekerja, maka yang tertinggal itu adalah dimensi kemanusiaan sebagai homo ludens. Homo fabernya ini manusia pekerjanya lenyap. Yang tertinggal hanya homo ludens, manusia yang bermain. Hidup itu adalah sebuah permainan. Hidup itu untuk dinikmati. Dinikmati semaksimal mungkin, dinikmati senyaman mungkin. Setiap hari bagi seorang yang malas itu adalah sabat. Nah, ini nyenengin banget ya. Senin sampai Minggu balik ke Senin lagi adalah sabat. Hari santai-santai. Bapak Ibu kalau kita lihat perumpamaan Yesus di Matius 25. Di sana kita bisa melihat karakter sloth ini dari hamba ketiga yang menerima 1 talenta. Hamba ketiga tuh ngomong gini dengan kemalasannya dia tunjukkan itu. Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah punyaan Tuhan. Tetap 1 talenta. Lalu apa jawab sang Tuhan? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat karena dia punya mindset, dia punya pola pikir bahwa tuannya adalah tuan yang gak benar nih. Menuai di tempat dia tidak menabur. Tetapi dia adalah hamba yang juga adalah malas. Karena dia doing nothing, gak ngerjain apapun terhadap talenta yang dia punya ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hamba ketiga ini mencerminkan teologi yang buruk. Yang tadi dia punya konsep Allah seperti itu. Tapi sekali lagi dia juga adalah hamba yang gak mau berjuang. Dia itu hamba yang gagal.
Sehingga teologi buruk ini mengakibatkan ketakutan untuk mengusahakan talenta dan merayakan kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Alhasil kemalasan itu muncul. Hidupnya tidak bermakna apa-apa. Saudara, sloth, kemalasan itu bukan dosa melakukan, tetapi dosa tidak melakukan. Tetapi tetaplah dosa ini walaupun tidak melakukan apapun, dosa ini tetap mematikan. Dosa ini tetap disebut maut. Karena dosa ini tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dosa ini tidak melakukan apa yang baik, yang Allah mau. Tidak melakukan apa yang benar, yang Allah tuntut dari kita. Untuk kita lakukan sebagai anak-anak kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, sejak di PL Tuhan sudah memperingatkan kita akan bahaya dari dosa kemalasan ini. Kalau kita lihat di Amsal 10 ayat 4 sampai 5, di ayat 4 ditulis seperti ini. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Bapak Ibu lihat di sana, kata lamban atau malas dalam literally bahasa aslinya, itu disandingkan dengan kata rajin. Kata lamban disandingkan dengan kata rajin. Nah, dalam bahasa Ibrani kata yang dipilih untuk mendeskripsikan kata lamban atau malas ini ternyata sangatlah spesifik Bapak Ibu Saudara. Gambarannya itu adalah bow and arrow, busur dan anak panah. Jadi anak panah yang ditembakkan tapi talinya lembek. Bapak Ibu pernah manah? Minimal manah hati pasangan pernah toh? Yang udah menikah ini kan pernah manah tuh. Nah nih, apa yang terjadi kalau Bapak Ibu manah, lalu panahnya itu talinya kendor. Targetnya di sana, panah tapi talinya kendor. Harusnya kan wush, nancep gitu. Tapi yang terjadi apa? Meong gitu kan. Melenceng gitu loh, enggak nyampe atau nyampe tapi meleset. Meleset dari sasaran, luput gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini gambaran dari malas. Dia tidak tepat sasaran. Jadi malas ini ngomongin goal. Goal apa tadi? Goal kita sebagai ciptaan tadi itu loh. Panggilan tadi itu. Diberikan tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu menyebabkan kita nggak bisa mencapai tujuan akhirnya. Tujuan yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Saya berhenti dulu. Bapak Ibu Saudara pernah dengar gambaran ini enggak? Busur dan anak panah ini. Panah yang meleset dari sasaran ini loh. Ada sasaran panahnya meleset. Iya. Jadi gambaran akan dosa kemalasan ini sangatlah mirip Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan saya bilang identik, sama. Dengan gambaran dosa manusia sejak awal mula diciptakan. Yang bahasa aslinya adalah hamartia itu. Bapak Ibu Saudara, hamartia berarti melenceng dari target sasaran. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara manah, lalu panah itu melesat dan jaraknya 1 meter dari sasaran, yang tadi ngeong gitu, nggak nyampe itu loh. Maka itu hamartia, itu dosa. Kalau Bapak Ibu panah, ngulang lagi ambil anak panah dan panah lagi nggak mau nyerah, coba lagi. Lalu sekarang melesetnya 10 cm dari sasaran, nyampe di sasaran tapi selisih 10 cm, itu hamartia tetepan. Lalu Bapak Ibu Saudara coba lagi, ambil anak panah lagi dan panah lagi. Sekarang lebih serius, lebih fokus, tembakkan anak panah. Sekarang nyerempet, selisih cuma 0,1 cm dari sasaran. Bapak Ibu Saudara, itu tetaplah hamartia. Allah yang maha kudus itu, ketika yang kita lakukan itu enggak sesuai dengan apa yang Allah mau, itulah dosa. Ketika kita melenceng itulah dosa. Nah Bapak Ibu Saudara tidak peduli seberapa dekat dengan target. Kalau memang belum kena dengan tepat, kalau hanya nyerempet-nyerempet itulah hamartia. Nah dosa kemalasan punya konsep yang sama identik dengan dosa pada umumnya yang awal kita kenal di Kejadian itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kitab Amsal sebagai kitab hikmat yang sudah ditulis sejak lama, seringkali mengontraskan orang kaya dengan orang miskin, orang bijak dengan orang bodoh. Nah dia juga mengontraskan antara orang rajin dan orang malas.
Maka kalau kita mau pengen ngerti malas ini definisinya apa, kita akan tengok kitab hikmat ini. Bapak Ibu Saudara, kata rajin atau kata yang dipakai di sana tidak malas, itu punya satu pengertian sekali lagi adalah kerja dengan tepat sasaran. Tidak cukup hanya melakukan pekerjaan. Oh saya manah kok tiap hari kok. Tiap hari manah. Tapi tadi kendor, ngeong, ngeong. Enggak loh. Bukan doing something. Seringkali kita hanya berpikir, oh malas tuh orang yang enggak gerak sama sekali. Enggak. Malas ini adalah ketika dia melakukan sesuatu dengan apa? Ini loh, tujuan yang tidak tepat, cara yang tidak tepat, motivasi yang tidak tepat. Makanya kalau ngomongin rajin, kontrasnya malas, dia harus melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang tepat, cara yang tepat, motivasi yang tepat. Contoh sederhananya gini, saya di GKKA Banda pegang komisi pemuda kan sama departemen ibadah. Nah suatu ketika di hari Minggu, habis hari Minggu baru 2-3 minggu yang lalu. Bikin meja pendaftaran untuk siapa yang mau terlibat di ibadah. Lalu datang anak muda yang mendaftar gitu. Nah di sana di meja pendaftaran ada 2 anak muda punya perdebatan asik khas anak muda. Ikut dong, pelayanan dong gitu loh. Main musik dong. Ah udah kok, udah pelayanan kok. Belum ada yang namanya di musik, gak ada. Udah ada, saya daftar sebagai usher gitu. Loh kan talentamu musik, enggak lah usher aja cukup lah. Yang penting kan tampil, yang penting kan pelayanan. Nah mereka bercanda seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang melayani Tuhan tuh yang penting pelayanan. Jadi hari Minggu saya ke gereja, yang penting saya enggak cuma datang duduk pulang. Tapi saya doing something. Tetapi doing something-nya tujuannya apa, caranya apa, motivasinya apa. I don't care dengan itu. Yang penting kan doing something, gak malas toh. Tetapi hari ini kita belajar bahwa doing something kalau itu masih meleset, itu malas loh. Definisi dari kemalasan spiritual ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tadi misalkan mulai ibadah jam 7, misalkan jam 7, oh jamnya di sana. Lalu jam 7 kurang 10, semuanya udah ready, siap. Lalu Bapak Ibu Saudara yang pelayanan karena daripada duduk bengong, biasa ini tempat yang terlindung biasanya di production yang di belakang. Saya bukan di gereja ini, gereja sebelah, gereja Wakanda. Dah daripada bengong 10 menit ngapain? Keluarin handphone main game. Iya toh? Kan nunggu daripada bengong. Bapak Ibu Saudara itu cara yang tepat enggak? Kalau saya mau pelayanan supaya saya enggak divonis anak Tuhan udah ditebus kok, datang cuman duduk, datang pulang, duduk, datang pulang. Maka saya akan ambil pelayanan supaya mulut orang itu terbungkam. Enggak lagi tiap kali ketemu di gereja, ayo kapan pelayanan, ayo pelayanan dong. Biar orang-orang itu pada diam, saya daftar deh, cari pelayanan paling gampang. Bapak Ibu Saudara itu motivasi yang baik enggak? Itu tujuan yang tepat enggak? Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama lihat lebih jauh apa yang Alkitab katakan tentang bekerja. Kenapa kerja? Karena jelas lawan kata dari malas adalah kerja, maka kita akan coba mengulik, melihat dosa kemalasan ini dari makna sebaliknya yaitu teologi kerja. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mundur jauh ke belakang ke awal mula kisah penciptaan. Jadi tadi saya bilang ke contoh Yunias, saya diberi ayat 2 Tesalonika 3 dari pengurus, tapi hari ini saya nggak akan eksposisi perikop itu, tapi saya akan lebih bawakan khotbah ini secara topikal. Saya bahkan dari awal kejadian penciptaan, lalu di kitab hikmat Amsal, lalu nanti baru masuk ke Tesalonika di bagian akhir. Nah Bapak Ibu Saudara, ke kisah awal penciptaan yuk kita lihat. Di kisah penciptaan kita akan menemukan desain awal dari manusia diciptakan. Yaitu untuk apa? Bekerja. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang bekerja, itu yang pertama. Allah pencipta itu adalah Allah yang bekerja. Tuhan bekerja menciptakan dan memelihara ciptaannya. 6 hari Tuhan itu bekerja, jadilah ini, jadilah itu. Lalu khusus pada hari yang ke-6 dikatakan Tuhan itu mengambil debu tanah dari tangannya. Lalu dia menghembuskan nafas kehidupan dan jadilah manusia. Bapak Ibu Saudara, Paul Stevens dari Regent College, dia mengungkapkan hal ini dengan sangat baik. Allah itu tidak hanya merancang pekerjaan, dia sendiri adalah pekerja.
Di sepanjang Alkitab kita menemukan berbagai gambaran Allah sebagai pekerja, yaitu gembala, penjunan, tabib, pengajar, pengurus kebun anggur, dan lain-lain. Saudaraku, Allah itu masih bekerja secara aktif dan kreatif hari ini. Dia mencipta, memelihara, menebus, menyempurnakan. Sebagaimana Allah bekerja menciptakan alam semesta ini 5 miliar tahun cahaya yang lalu. Nah, peran untuk bekerja ini lalu Tuhan wariskan pada manusia ciptaannya. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sejak manusia pertama diciptakan, Tuhan itu memberikan tanggung jawab kepada Adam. Untuk apa? Merawat dan memelihara bumi. Bapak Ibu perhatikan kata-kata yang saya berikan warna orange di sana. Beranak cuculah, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. Ini semua ngomongin soal bekerja. Bahkan bekerja dengan kerajinan, bukan kemalasan. Tidak bisa hal-hal itu dicapai dengan malas, dengan mager. Beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah. Ini adalah mandat penciptaan bagi manusia untuk terlibat di dalam pekerjaan yang sejak awal Allah sudah mulai itu. Kita ini adalah subkreatornya Allah. Dan konsep mandat penciptaan ini dapat kita temukan akan disingkapkan lebih lanjut di pasalnya yang kedua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Terjemahan bahasa Inggris memakai kata to work it and take care of it. Jelas ada mandat yang diberikan kepada kita manusia ciptaan untuk apa? Bekerja, meneruskan apa yang telah Allah mulai itu. Dan perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, yang saya berikan dalam kurung warna orange, akar kata Ibrani untuk mengusahakan tanah dan memelihara taman, yaitu Avad dan Shamar. Kata-kata ini sebenarnya adalah kata yang kemudian dipakai dalam arti melayani Tuhan dan menaati perintahnya. Artinya apa? Bekerja, aktif bekerja dengan tepat, dengan benar adalah sarana atau cara kita untuk menghormati Tuhan Allah. Untuk menunjukkan ketaatan kita kepadanya. Ucapan syukur kita sebagai manusia ciptaan kepadanya. Nah Bapak Ibu, ini menjadi indah bukan? Bahwa bekerja sesungguhnya merupakan bagian dari hidup manusia yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan konsep ini jelas sudah ada sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Melalui kerja manusia bisa memuliakan Allah, manusia menyatakan identitasnya sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia tidak diciptakan untuk mager. Orang Jawa bilang leyeh-leyeh, santai-santai, leha-leha. Seharian cuma duduk di pinggir jalan, main lato-lato. Tak tok, tak tok, tak tok, tak tok, tak tok, tak tok, tak tok gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, pada awal mulanya engkau dan saya diciptakan untuk sesuatu yang spesial. Tapi apa yang terjadi? Ada kejatuhan. Hamartia tadi. Problem manusia sejak semula. Sejak awal penciptaan. Sejak kitab pertama Kejadian. Bapak Ibu Saudara, setelah kejatuhan inilah semuanya berubah. Ketika dampak dosa muncul, maka salah satu dosa yang muncul adalah kemalasan. Maka kita dapat temukan bahwa kemalasan merupakan dosa yang serius di mata Allah. Lalu dari PL kita masuk ke Perjanjian Baru. Pada masa pelayanan Yesus, semasa pelayanannya di bumi Tuhan Yesus ngomong, Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga. Kita jelas tahu kalau kita buka-buka Alkitab, baca Injil, pelayanan-pelayanan Yesus. Jelas Yesus itu gak males-malesan. Yesus bukan pribadi yang mager. Dia mengajar ribuan orang, dia menyembuhkan orang sakit, dia usir roh jahat. Yesus lakukan itu sendiri, dia gak kirim sekretaris pribadinya. Atau saya percaya ketika di sela-sela kesibukan pelayanannya ada orang yang mau konseling dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, ngobrol, tanya, pergumulan dia, cerita. Yesus pun tetap berikan waktu secara personal. Dia dengarkan, dia berikan solusi. Tetap di tengah kesibukan dan kelelahan, Yesus meluangkan waktu untuk mereka. Yesus gak pakai OpenAI, ChatGPT gitu kan. Itulah yang dilakukan Yesus
dalam rangka menghadirkan kerajaan surga di bumi, bekerja. Maka tidak heran Santo Benediktus dari Nursia, Bapak Biara Gereja Barat di abad keempat mencetuskan konsep yang kita semua mungkin sudah familiar dengan konsep ini. Ora et labora, dois etes hon has. Yang gak tahu dibacanya gimana. Saya masih makan tempe soalnya. Berdoa dan bekerja, Allah itu hadir di sana. Bapak Ibu Saudara, bagi umat Kristen sendiri tujuan bekerja adalah membuat dunia itu selaras, sesuai dengan ajaran iman, dengan apa yang tertulis di kitab suci. Dan hal ini hanya bisa diperoleh dengan apa? Berdoa dan bekerja. Konsep biarawan waktu itu mereka mengasingkan diri, mereka mengambil waktu untuk berdoa, bermeditasi. Tetapi Santo Benediktus selalu mencetuskan konsep ini, enggak bisa kalau hanya berdiam diri. Untuk mengubah dunia, menyelaraskan dengan ajaran iman kita, memberi warna dunia dengan iman kita harus bekerja. Kita lakukan sesuatu, enggak bisa kita bermalas-malasan doing nothing. Maka Bapak Ibu Saudara dengan dasar pemahaman yang ada ini kita masuk ke nas yang kita baca. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus menganggap kemalasan itu sebagai satu dosa yang serius. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Bapak Ibu kalau sebenarnya tadi baca di Amsal, konsep ini sudah ada. Orang kalau mau makan, ya kerja. Nah tetapi apa yang menjadi khas di 2 Tesalonika ini? Latar belakang konteks perikop ini ada di pasal 2 ayat 2. Ada anggapan bahwa hari Tuhan itu sudah tiba atau akan segera tiba. Jadi kalau hari Tuhan itu sudah tiba atau akan tiba, buat apa kerja? Ya toh? Nah Bapak Ibu Saudara juga perlu kita pahami bahwa kehidupan jemaat mula-mula pada masa itu, kita juga ingat. Waktu itu masing-masing orang itu menjual harta miliknya, lalu mereka bagi-bagikan hasilnya kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Itu konsep jemaat mula-mula. Mereka sering mengadakan perjamuan di rumah-rumah, mereka bikin open house. Nah, Paulus memberikan teguran kepada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini. Orang-orang yang malas. Mereka lebih baik memanfaatkan undangan tersebut. Lebih baik gabung aja kepada undangan yang jemaat Tuhan berikan ini loh. Jemaat yang tadi jual harta lalu bagi-bagikan. Nah, lebih baik saya datang pada orang yang punya acara itu, yang open house itu. Saya bisa dapat makan gratis. Bahkan kadang saya bisa dapat hasil dari penjualan harta mereka. Cukup diam dan berpangku tangan, maka kebutuhan hidup tercukupi. Paulus yang melihat pola hidup sebagian jemaat mula-mula inilah menjadi gregetan. Karena kita juga sama-sama tahu Paulus sebagai pemberita Injil juga bekerja sebagai pembuat pembuat tenda. Disinilah Paulus memberikan teguran keras ini. Kalau kamu itu enggak kerja, kok itu sama parahnya dengan orang-orang yang tidak beriman. Dengan orang-orang yang enggak percaya sama Tuhan. Dengan kata lain Paulus mau ngomong sama mereka, enggak bisa kok hidup dengan cara setengah-setengah seperti ini. Atau kalau bahasanya kepada jemaat di Laodikia, itu kok hidup enggak panas, enggak dingin. Lakukan segala sesuatu, kalau Paulus bilang apa? Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ini juga satu konsep kerajinan yang Paulus berikan. Enggak bisa mengerjakan sesuatu hanya absen. Yang penting doing something. Tapi ternyata enggak doing dengan segenap hati kita gitu loh. Giving my best. Nah Bapak Ibu Saudara, konsep inilah yang diberikan oleh Paulus. Atau kalau kita lihat John Wesley itu pernah memberikan satu konsep Bapak Ibu Saudara yang diberikan nama John Wesley Rules. Apa bunyinya? Do all the good you can. Lakukan semua yang dapat kau lakukan selama itu hal baik. Lakukan semuanya hal baik itu. By all the means you can. Dengan makna yang baik, maknai itu. In all the ways you can. Dengan cara apapun
Apapun yang dapat kau sanggup lakukan, usahakan itu semaksimal mungkin. In all the places you can. Di tempat manapun itu. Bahkan bukan hanya di gereja, di kantor, di kampus, di rumah. At all the times you can. Setiap waktu, gak cuma hari Minggu, tapi juga mungkin itu Senin sampai Sabtu, lagi kembali ke hari Minggu lagi, balik lagi Senin sampai Sabtu lagi, pagi sampai malam. To all the people you can. Bukan cuma kepada orang-orang Kristen, tapi kepada orang-orang di luar Kristen sana. Bukan hanya untuk jemaat Panakukang, tapi juga jemaat non-Panakukang. Bukan hanya kepada orang Chinese, tapi juga orang non-Chinese, kepada semua orang. As long as ever you can. Selama kau dikasih kesempatan, selama kau bisa, lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Ini satu konsep yang disampaikan oleh John Wesley, satu hal yang indah, beberapa aturan hidup bagi kelompok metodis yang didirikannya. Maka Bapak Ibu Saudara, bekerja itu di dalam, selama itu di dalam Tuhan, bisa menjadi satu hal yang sangatlah indah. Worship, ini satu istilah. Bekerja sebagai penyembahan. Kita mungkin selama ini hanya familiar dengan kata worship, tapi ada worship. Apa yang kita kerjakan, dimanapun profesi kita, bukan hanya ngomongin ketika pelayanan di gedung gereja, ketika kita di kantor, ketika kita di rumah sebagai ibu rumah tangga, kita bisa lakukan itu sebagai bentuk penyembahan kita sama Tuhan. Bekerja bukanlah kutukan, seperti konsep orang Yunani pada waktu Tesalonika, jemaat Tesalonika ini hidup. Bekerja itu kutukan. Tetapi bekerja itu adalah penyembahan. Bapak Ibu Saudara, bekerja adalah anugerah dari Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk institusi atau majikan kita. Konsep inilah yang harus kita bawa. Sehingga kita dapat melakukan apapun yang dipercayakan Tuhan di tangan kita. Dengan yang terbaik, bukan dengan males-malesan. Bukan dengan meleset tadi, tapi dengan sesuai target. Capai tujuannya apa, sesuai yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengatasi dosa kemalasan kalau kita sudah tahu kemalasan itu enggak baik. Saya ambil satu contoh. Dunia berusaha menyelesaikan problem ini. Dunia berusaha menjawab. Ada cara atau tips melawan kemalasan, rasa malas. Gimana sih caranya supaya saya enggak menunda-nunda pekerjaan. Gimana sih supaya saya itu bisa kalau bekerja efektif, efisien. Salah satunya dengan prinsip Kaizen. Apa itu Kaizen? Prinsip ini adalah prinsip dari negara yang memang anti banget sama yang namanya malas. Bapak Ibu sudah tebak negara mana itu? Jepang. Kaizen adalah sebuah praktek untuk memperbaiki diri dengan tindakan kecil secara bertahap yang kemudian akan menjadi kebiasaan dan dapat mengarah pada kesuksesan. Jadi konsepnya gini Bapak Ibu Saudara. Saya kalau mau olahraga misalkan, sehari 1 jam. Bisa enggak saya enggak pernah olahraga tiba-tiba besok saya bisa olahraga 1 jam. Biasanya enggak jalan. Gitu. Biasanya enggak jalan. Kaizen memberikan cara gini, lakukan 10 menit aja, enggak usah target 1 jam, 10 menit aja. Saya enggak suka baca, pengen baca tapi enggak suka baca. Bisa enggak tiba-tiba kita 1 buku habis atau 1 bab habis? Bisa 1 jam bertahan baca buku. Kaizen kasih ilmu, baca aja 10 menit. Gitu. Atau apapun itu, Bapak Ibu mau belajar apapun itu, mau sepedaan, sepanjang hari, sejam, 2 jam, enggak mungkin bisa. Kalau sebelumnya enggak pernah melakukan. Kaizen ngomong, lakukan aja 10 menit. Oke? Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, cara ini bisa berhasil enggak? Saya jawab enggak. Contoh, istri saya sama saya itu berkomitmen olahraga, kami enggak pernah olahraga gitu. Makanya perut saya mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan dari khotbah di Panakukang dari sejak yang awal mula dan sampai hari ini pasti lebih 3 dimensi yang sekarang. Nah istri saya itu suatu hari karena pengen olahraga beli baju olahraga. Besok mau olahraga. Olahraga enggak? Enggak. Lalu dia tahu, wah saya pasti gagal kok olahraganya di CPI. Saya mau olahraga di rumah. Lalu dia beli online matras buat olahraga. Olahraga enggak besoknya? Enggak juga gitu loh. Lalu dia beli itu numpuk gitu. Bapak Ibu Saudara, Kaizen menawarkan 10 menit, tapi ternyata tetap gagal. Kenapa? Karena perubahan itu tidak bisa hanya dari luar sarana-sarana yang ada. Atau dari keinginan hati kita, karena hati kita memang cacat, hati kita memang rusak. Bagaimana mungkin mau menyelesaikan dosa kemalasan kalau hati kita aja malas?
Problemnya kan memang hati kita males. Artinya jawabannya apa? Jawabannya kita itu butuh kasih karunia dari Tuhan. Hati kita itu harus dijamah oleh Tuhan dahulu. Datang pada Tuhan, serahkan hati kita. Supaya hati yang malas itu dibaharui oleh Tuhan. Dan Efesus 2 ayat 10 memberikan satu hal janji Tuhan yang indah ini. Konsep bekerja sebagai karunia. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, sadarilah kita ini buatan Allah. Kita ini hasil pekerjaan tangannya tadi itu loh. Allah yang dengan penuh kasih telah menciptakan kita sebagai anugerahnya bagi dunia. Caranya bagaimana? Lakukan pekerjaan baik. Karena kita diciptakan untuk itu, natur kita adalah itu awalnya, bukan natur malas. Dia telah mempersiapkan kita untuk itu dan telah memberikan karunia untuk mengerjakan panggilan itu. Salib Kristus yang sanggup menyelesaikan dosa kemalasan kita. Saudaraku, bagaimana dengan kita di tempat ini? Mari kita tengok keseharian kita. Hari-hari ini di dunia yang memang serba instan, semua manusia pingin apa-apa itu instan. Kalau ada jalan yang mudah, ngapain pilih jalan yang susah? Termasuk itu dalam hal kerja. Yang lagi kuliah, buat apa susah-susah ngapalin buat ujian kalau bisa nyontek. Buat apa susah-susah nulis skripsi kalau bisa pakai joki. Yang sudah di dunia kerja, banyak orang saat ini menjadi kaya tanpa banyak usaha. Kalau bisa kaya instan, ngapain harus bekerja dengan penuh kesulitan? Akhirnya apa? Ada anak Tuhan yang terjebak dalam investasi bodong, saham gorengan, yang lainnya terjebak dalam judi slot. Nah, kalau ini beneran slot. Atau pinjaman online ilegal. Berapa banyak anak Tuhan yang terjebak dalam hal-hal seperti ini. Hanya karena pingin sesuatu yang instan. Malas untuk melakukan pekerjaan yang lebih, yang benar, yang tepat sasaran dengan tujuan yang tepat, cara yang tepat, motivasi yang tepat. Ujung-ujungnya apa? Terlilit hutang sana dan di sini. Atau cari pesugihan, main dukun. Atau memang sih bekerjanya rajin, tetapi dengan tujuan yang salah. Berapa banyak anak Tuhan yang bekerjanya udah benar, caranya benar, tetapi tujuannya salah. Begitu gajian, duitnya itu dipakai dengan tujuan yang tidak tepat sasaran. Tujuan yang meleset dari awal mula Tuhan merancang kita. Begitu gajian dihabiskan untuk foya-foya, untuk mabuk, untuk pergi ke spa plus-plus. Bapak Ibu Saudara, inilah mengapa sloth itu masuk dalam salah satu dari 7 dosa maut. Karena sloth itu akan membawa efek bola salju, akan munculnya dosa-dosa yang lainnya. Saudaraku, mari datang pada Yesus. Dia sudah memberikan teladan. Dia datang ke dunia bukan untuk males-malesan, bukan untuk mager. Dia datang untuk via dolorosa, jalan salib yang hina. Jalan salib yang berat, jalan salib yang tidak mudah, yang menyiksa itu. Dan inilah berita Injilnya. Dia lakukan itu bukan dengan malas-malasan. Kenapa? Karena dia begitu mencintai engkau dan saya. Kasihnya itu besar. Bagaimana supaya kita bisa nancep tepat sasaran? Kasih kita haruslah besar. Kasih kita haruslah sejati. Bapak Ibu, yuk kita jatuh cinta pada Tuhan, pada salib Kristus. Ingat awal mula kita jatuh cinta pada Yesus. Itu yang akan mendorong anak panah itu bisa melesat tepat sasaran. Karena Injil kita dimampukan untuk dapat bekerja dengan satu kondisi di dalam Tuhan. Bekerja dengan segenap hati kita untuk memberi yang terbaik. Bekerja tanpa terikat oleh berhala harta materi. Bekerja dengan penuh ucapan syukur. Bekerja dengan tetap memiliki rest di dalam Dia. Bekerja tanpa punya agenda-agenda pribadi. Tapi bekerja sesuai dengan rancangan ilahi. Rancangan yang Tuhan sudah tetapkan untuk engkau dan saya.
Mari kita bersatu dalam doa.